Halo, Sobat Superbrain. Di postingan-postingan saya sebelumnya, saya telah membahas dua metode mengingat cepat yang berbeda. Metode yang pertama adalah dengan menggunakan anggota tubuh kita, mulai dari kepala, hidung, mulut, telinga, leher, bahu, kerah, tangan, perut, dan pinggul. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan angka yang dirubah menjadi kata. Misalnya angka 0 kita rubah menjadi inisialnya S. Angka 1 kita rubah menjadi inisial T. Angka 2 kita rubah menjadi inisial N. Angka 3 kita rubah menjadi inisial M. Angka 4 kita rubah menjadi inisial P. Angka 5 kita rubah menjadi inisial L. Dan angka 6 kita rubah menjadi inisial J. Angka 7 kita rubah menjadi inisial K. Angka 8 kita rubah menjadi inisial H. Dan angka 9 kita rubah menjadi inisial G. Setelah kita menguasai kedua metode cara mengingat tersebut, lalu untuk apa kedua metode tersebut? Dan kapan kedua metode tersebut digunakan? Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik. Kedua metode tersebut bisa digunakan dalam banyak hal. Misalnya ketika kita di sekolah, di kampus, atau di kantor mendapatkan tugas untuk memaparkan tentang suatu gagasan atau tentang suatu temuan yang kita dapati di lapangan. Metode tadi, metode pertama yang menggunakan anggota tubuh dan metode kedua yang menggunakan angka, dapat kita gunakan seperti halnya kita menggunakan chapter atau bab dengan subchapter atau subbab. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan untuk metode anggota tubuh sebagai kelompok bagian besar, sementara untuk penjelasan lebih detailnya, kita menggunakan metode angka. Bagaimana penerapannya dalam keseharian? Untuk itu, dalam postingan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita memanfaatkan kedua metode mengingat dengan cepat yang berbeda tersebut. Saya akan mencoba menerapkannya dalam memahami sebuah buku yang ditulis oleh Stephen Covey yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, atau 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat efektif. Saksikan terus video. Pada bagian yang pertama, Stephen Covey membahas tentang adanya pergeseran paradigma. Berarti saya seolah-olah membayangkan ada tulisan paradigma di kepala saya. Dalam pembahasannya, Stephen Covey menemukan bahwa terjadi pergeseran paradigma terhadap penilaian kualitas pribadi seseorang. Jika pada 200 tahun yang lalu, pada abad ke-18, seseorang dinilai kualitasnya dari karakter yang tertanam di dalam diri orang tersebut. Sementara di zaman sekarang, atau zaman now, penilaian terhadap kualitas pribadi seseorang dilihat kepada bagaimana seseorang tersebut mencitrakan dirinya di hadapan publik. Ada 4 ciri dari orang yang berkarakter. Ciri yang pertama adalah orang tersebut memiliki integritas yang tinggi. Ia melakukan apa yang dikatakannya. Terdapat kesesuaian antara kata dan perbuatan. Ciri yang kedua adalah keberanian. Ia berani untuk mengambil resiko dan ia berani mempertanggungjawabkan keputusannya. Ciri yang ketiga adalah kerendahan hatinya. Tidak menyombongkan dirinya. Dan ia memandang bahwa keberhasilan bukanlah semata-mata karena dirinya, tapi juga ada kontribusi dari orang lain. Dan ciri yang keempat adalah kesederhanaannya. Ia tidak pernah menunjukkan apa yang dimilikinya. Ia tidak suka untuk mengagung-agungkan kekayaannya. Di era modern seperti saat ini, Stephen Covey melihat bahwa penilaian terhadap kualitas pribadi seseorang lebih didasarkan kepada faktor eksternal yang terlihat saja.
Setidaknya ada 3 hal yang menjadi dasar penilaian. Yang pertama adalah bagaimana seseorang tersebut menampilkan dirinya di depan publik. Dan yang kedua adalah seberapa luas hubungan yang dimilikinya. Bahkan, ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa keberhasilan seseorang di era digital saat ini sangat ditentukan oleh keluasan jaringan yang dimiliki. Dan penilaian yang ketiga itu didasarkan kepada dandanannya atau tongkrongannya. Bahkan sekarang ada yang mengatakan bahwa dress to impress, atau ada juga yang mengatakan bahwa dress like you are already famous. Setelah kita memetakan poin-poin penting pada bagian pertama, yaitu adanya pergeseran paradigma dalam penilaian kualitas pribadi seseorang, yang di masa lalu didasarkan kepada karakter, sementara di masa ini didasarkan kepada personalitas atau hal yang tampil di luar. Maka, deskripsi dari bagian pertama tersebut yang menjelaskan tentang isi dari karakter dan isi dari personalitas bisa kita masukkan ke dalam tabel seperti ada di samping. Teknik seperti ini dapat digunakan untuk menjelaskan poin-poin berikutnya. Bagian kedua menjelaskan tentang ke-7 kebiasaan yang dilakukan, bagian ketiga menjelaskan tentang kebiasaan pertama, bagian keempat menjelaskan tentang kebiasaan kedua, dan seterusnya hingga bagian ke-10 yaitu pada bagian kesimpulan. Sobat Superbrain sekalian, saya telah menjelaskan bagaimana menggunakan 2 metode mengingat yang berbeda untuk bisa memahami poin-poin penting dari sebuah buku, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Selamat mencoba. Salam Superbrain.